dalam realitasnya sebagai hamba atau ciptaan Tuhan. Di mana manusia ini dengan akalnya mampu menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau secara istilah dinamis. Apapun itu dinamis. Makanya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita manusia itu selalu berkembang dalam segala hal. Jadi akal ini menjadi sarana membangun peradaban kita selaku manusia, sekaligus dengan akal kita manusia menciptakan proses-proses tatanan struktur budaya manusia berupa nilai dan juga norma. Nah, dengan akal ini kawan, kita bisa sampai kepada pengetahuan bahwa Tuhan itu ada. Bukan Tuhan turun menjadi manusia lalu seperti yang tadi Anda gambarkan, Tuhan bisa jadi ini, Tuhan jadi itu, Tuhan jadi ini. Bukan begitu. Akal diberikan oleh Tuhan kepada kita agar akal ini menjadi cahaya yang mencerahkan, agar akal ini bisa menjadi garis pembeda antara makhluk dan Tuhan, sehingga tataran manusia yang berakal mengembangkan kemudian beragam konsep, termasuk konsep mengenal Tuhan. Juma. Nah, udah paham dah apa yang saya sampaikan? Paham, tapi gini. Jadi Tuhan dengan manusia itu sama setara enggak? Memang tidak setara. Kan dia memohon untuk memberitahu manusianya bahwa dia Tuhan gitu. Ya, supaya manusia itu mengetahui adanya Tuhan, manusia diberi akal. Bukan mengakal-akali Tuhan turun ke bumi jadi bukan Tuhan. Sampai kau katakan Tuhanmu bisa jadi babi, Tuhanmu bisa jadi kucing, jadi bakteri, kuman. Itu konsep apa itu? Itu kan kekuasaannya, jadi kan bisa dia bang. Oh tidak bisa saudaraku. Ketika Tuhan itu kemudian disebut maha kuasa, maka dia tidak ada sisi untuk menjadi lemah. Apa tujuannya jadi manusia? Untuk menebus, untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Dia cukup mengatakan dosamu telah ampuni, selesai. Ngapain dia turun jadi bukan Tuhan? Gini bang, kata pendeta kami bang, kalau kita melakukan kesalahan dosa apapun di muka bumi ini, kita masuk ke surga bang. Gimana? Melakukan apa saja kita di muka bumi ini, makan apa saja, semua halal. Apa saja yang kita perbuat, mau dosa, mau apa, masalahnya kita sudah ditebus bang. Itu ajaran setan itu. Itu ajaran setan. Surga itu bung, tempat suci. Yang masuk ke sana adalah orang yang suci. Orang itu disebut suci kalau jasadnya tidak terdapat makanan haram. Kalau ruhnya tidak pernah menyembah kepada sesamanya makhluk. Maka tubuh yang tidak pernah makan makanan haram dan ruh yang tidak tunduk menyembah kepada yang bukan Tuhan, itulah yang masuk ke surga. Bagaimana mungkin Anda masuk ke surga? Bayangkan. Adam tadinya sudah ada di surga. Makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan, diusir dari surga. Lah ente bukan dari surga, makan semua yang diharamkan, mimpi masuk surga mana bisa? Adam itu dilemparkan dari Ganbi Eden, dari surga karena makanan. Sementara ketika Adam itu diusir dari surga hanya gara-gara satu makanan saja, Kristen ini akan diusir kemana? Karena Kristen mau makan semua yang diharamkan. Kalau Adam dilemparkan dari surga ke bumi hanya gara-gara kemudian dia makan satu makanan, bagaimana dengan Kristen yang makan semua makanan? Jadi jangan mimpi masuk ke surga kalau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini. Itu perintah, harus kita tunduk. Lah kamu makan semuanya. Gimana dong? Gini bang, kenapa kan makanan kan kalau di Islam kan banyak yang diharamkan. Kenapa Tuhan menciptakan sosok yang diharamkan itu? Apa gunanya di dunia ini kalau tidak untuk dimakan? Ya, itu untuk rambu-rambu. Itu rambu-rambu. Siapa di antara hambaku ini yang taat kepada aturanku, siapa yang tidak? Makanya kita dikasih itu supaya menjadi rambu-rambu. Apakah kita taat kepada perintahnya
atau tidak taat kepada perintahnya. Makanya pada diri manusia itu sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan, sikit-sikit mau makan. Itulah ujian. Jadi makanlah yang halal. Ketika kemudian kehidupan manusia itu selalu mau makan, maka Tuhan menguji dengan menghadirkan berbagai macam makanan yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia. Tetapi di antaranya ada yang diharamkan sebagai bahan ujian. Kalau kemudian tidak ada makanan yang diharamkan semuanya bisa dimakan, ya itu sama dengan binatang berarti. Sama seperti babi. Ada nggak makanan yang tidak dimakan sama babi? Dimakan semua. Jadi orang yang makan seluruh makanan yang ada di atas muka bumi itu sama seperti babi. Tapi babi itu enak bang. Nah, itulah ujiannya, Bung. Kalau tidak enak, tidak mungkin diharamkan. Ada nggak kemudian dalam kitab suci mengatakan, janganlah engkau makan tai, karena itu haram bagimu? Nggak ada. Kalau tai itu tidak enak bang. Iya, makanya ngapain dikasih larangan? Sementara manusia tidak mungkin memakannya. Tapi karena babi itu makanan paling enak. Kenapa makanan babi itu enak? Karena dagingnya itu sama unsur daging manusia. Daging manusia itu daging yang paling enak. Kalau Anda melihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam daging manusia. Makanan manusia itulah, tubuh manusia itu paling enak kalau dimakan. Kenapa? Karena sama unsur gennya binatang babi. Makanya sekali Anda makan babi, maka otak Anda akan tumpul menuju kepada Tuhan. Hati Anda akan menjadi gelap menuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda makan makanan yang diharamkan. Kenapa babi diharamkan? Karena ketika orang makan babi dan menikmati itu dan tidak mau bertobat, maka hatinya menjadi tertutup, buta seketika. Sama seperti babi. Paham tidak sampai situ? Paham. Tapi gini bang, Nah, kita berasumsi aja bang. Gini bang, kita punya, anggaplah kita di kabupaten punya Polres kan. Lah, ketika itu kita melakukan kejahatan. Akan tetapi yang memerangi kejahatan orangnya nggak ada. Jadi kita melakukan kejahatan terus kan, sama seperti Tuhan. Kenapa sama seperti Tuhan? Kan kita melakukan kejahatan tapi Tuhan tidak menegur kita. Jadi kita kan Tuhan memberikan aturan melalui para nabi. Jangan makan ini, jangan makan itu. Iblis juga punya aturan melalui juga utusannya. Jadi utusan Tuhan mengajarkan manusia tunduk kepada aturan Tuhan. Utusan iblis mengajarkan manusia untuk jangan melakukan perintah Tuhan. Gitu. Perintah Tuhan. Bang, gimana? boleh gak saya nanya bang? Boleh. Gini bang, kan abang mempercayai Tuhan abang gitu kan. Kan untuk saya percaya Tuhan saya. Jadi saya nanya ke abang, apa yang membuat abang percaya bahwa Tuhan abang itu ada dan mempunyai keajaiban-keajaiban yang untuk memberikan ke umatnya bang? Gimana itu? Iya. Jadi yang disebut Tuhan itu adalah hakikat yang berada pada posisi laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Tidak serupa dengan makhluk. Karena makhluk itu punya kelemahan. Sedangkan Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan air? Nggak ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan udara? Tidak ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan tanah? Nggak ada. Tidak ada. Ada nggak yang menciptakan bumi manusia itu? Nggak ada. Menciptakan langit? Nggak ada. Nah, berarti ada yang menciptakan ini semua. Siapa yang menciptakan ini semua? Tuhan. Bukan makhluk. Nah, Tuhan ini tidak bisa kita lihat. Karena sesuatu yang bisa kita lihat jatuhnya pada posisi makhluk, ciptaan. Karena Tuhan itu bukan ciptaan, maka dia tidak bisa dilihat. Karena kapan kita melihat Tuhan, berarti Tuhan serupa dengan makhluk. Karena segala sesuatu yang bisa kita lihat itu makhluk. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Nah, apakah karena kita tidak melihatnya sampai Tuhan itu tidak ada? Tidak. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, Tuhan itu tetap ada. Buktinya alam ini ada.
Siapa yang mengadakan alam semesta ini? Ya Tuhan. Meskipun kita tidak melihatnya karena kita tidak sanggup melihat Tuhan itu. Tidak mungkin periuk mampu melihat tukang periuk. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin lemari mampu melihat tukang lemari. Itu nggak mungkin. Maka kita yang ciptaan ini tidak mungkin mampu melihat pencipta. Nah, supaya kita bisa tahu bahwa pencipta itu ada, cukup kita melihat tanda-tanda keberadaannya di alam semesta ini. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam kitab suci kami, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu ada, cukup dengan kita melihat tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sekarang yang menurunkan hujan siapa? Tuhan. Nah, tuh ada Tuhan berarti. Tapi gini, tapi gimana sih, Bang? Kan saya nanya, setahu kamu di mana dokter yang paling hebat di muka bumi yang memastikan bahwa penyakit seseorang itu akan sembuh? Kan cuma ada satu orang yang bisa menyembuhkan spontan, dan siapa ada manusia yang bisa kalau orang mati bisa menghidupkannya kembali dengan detik itu juga? Kan cuma satu. Ayo, nah, itu manusia kan yang melakukan itu. Tanya siapa backingannya, siapa yang membackup dia di belakangnya, siapa? Yesus bisa membangkitkan orang mati. Siapa yang ada di belakang Yesus? Ya itu masalahnya. Kan masalahnya nah, kita itulah nggak tahu ya. Kan yang terbukti kan untuk di mata umat manusia semua kan yang satu, ya dia itu yang satu yang bisa membangkitkan orang mati itu kan. Ayo, siapa yang ada di belakangnya? Sama ketika kemudian saya bertanya, siapa yang kemudian manusia yang mampu belah lautan? Hanya Musa kan? Siapa yang mampu kemudian memberikan sebuah buku, sebuah kitab suci, di mana ketetapan yang ada di dalamnya tidak pernah berubah sampai kiamat? Cuma Nabi Muhammad, bukan? Jadi seluruh nabi memiliki mukjizat yang disesuaikan dengan zaman masing-masing. Pada saat Yesus datang di tengah kaumnya Bani Israel, Yesus datang untuk meruntuhkan kesombongan orang-orang pada saat itu, di mana mereka merasa bahwa mereka paling hebat. Mereka mampu kemudian mengobati orang dengan cara-cara mereka. Yesus datang mengalahkan kemudian apa yang mereka lakukan itu dengan mengatakan, nih tengok nih, aku bisa membangkitkan orang mati. Tapi dengan cara apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Berarti Yesus datang melakukan itu semua karena Allah. Ini buktinya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tuh, Allah yang melakukan, bukan Yesus. Cuman Yesus sebagai utusan, sebagai nabi, sebagai perantara, sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, agar Allah melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi faktanya dia bisa menghidupkan orang mati. Iya, karena di belakangnya dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Bisa nggak dilihat Bapak yang di belakangnya Yesus itu? Nggak bisa. Nah, Nabi Musa belah lautan. Ada nggak Yesus belah lautan? Nggak ada. Karena mujizatnya bukan itu. Mujizatnya pembagiannya bukan ke situ Yesus. Itu pembagian mujizat untuk Nabi Musa. Nah, Nabi Musa bisa nggak belah lautan sendiri? Nggak bisa. Lalu siapa yang ada di belakangnya? Tuhan. Bisa nggak dilihat Tuhan yang di belakang Musa itu? Yang mengutus? Nggak bisa. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ummi, buta huruf. Tapi kenapa buku kitab sucinya itu kemudian cakupannya adalah ilmu pengetahuan dan tidak ada ilmu di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan isi Quran? Apakah Nabi Muhammad pernah sekolah? Tidak pernah. Artinya bahwa Nabi Muhammad diberikan mukjizat untuk melumpuhkan kesombongan manusia di atas muka bumi ini dengan mereka menemukan temuan-temuan, tapi ternyata dalam Al-Quran sudah ditunjukkan temuan tersebut. Contoh, ketika ilmuwan menemukan bahwasanya ada yang disebut sidik jari, Al-Quran lebih dulu 1400 tahun sudah menemukan itu. Ilmuwan menemukan kemudian bahwasanya di bawah laut ada api, ada sungai, laut kemudian terbagi dua, tidak bisa menyatu.
Ternyata Nabi Muhammad lebih duluan menemukan 1400 tahun tersebut. Lebih dulu. Berarti Nabi Muhammad datang untuk melumpuhkan ilmu pengetahuan. Nah, Musa datang untuk melumpuhkan kemampuan tukang sihir pada masa itu. Yesus melumpuhkan para tabib pada saat itu. Jadi masing-masing mereka punya mukjizat. Bukan berarti mereka Tuhan, tapi mereka adalah manusia mulia yang derajatnya di atas daripada manusia biasa dan di bawah daripada malaikat. Tidak bisa setara dengan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan dan bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, terbukti kan? Ternyata Yesus bersaksi bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang disuruh oleh Tuhannya. Bukan Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu Yohanes 5 nomor 30. Mungkin Yesus untuk mempelajari kan umatnya, untuk kalau dia sudah nggak ada, jadi umatnya untuk menyembah dia. Kan waktu sekarang umatnya nggak ada lagi. Mungkin dia untuk memberi pelajaran bagi umat. Kalau sudah aku nggak ada lagi, menyembahlah ke aku. Bukan begitu, Jumah? Bukan. Yesus ketika dia datang mencontohkan kaumnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengajarkan sujud kepada pencipta langit dan bumi, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Anda coba baca Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia nih yang harus tahu. Berarti termasuk kita yang ada di Indonesia ini harus tahu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 31 itu? Apa kata Yesusnya? Bisa Anda baca? Saya lagi di luar, Jumah. Oke, saya bacakan sama Anda. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Aku melakukan segala sesuatu seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Tuh, jelas kan? Yesus itu melakukan segala perintah. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dilakukan. Di dalam Yohanes 4 nomor 34 juga jelas terjadi di sana pernyataan Yesus bahwasanya dia ini mengerjakan pekerjaan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Apa katanya? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti membangkitkan orang mati itu pekerjaan Tuhannya Yesus melalui Yesus. Jumah, gini. Ya. Kamu kan sering mengatakan bahwa Yesus untuk Yahudi, gitu kan? Ya, memang Gini, betul. Saya balik nanya. Sedangkan Tuhan kamu, nabinya berasal dari tanah Arab, berarti itu bukan untuk Bani yang lain-lain. Berarti untuk Bani Arab aja. Kata siapa? Kan itu kan memakai bahasa Arab. Berarti untuk masyarakat Arab, bukan berarti masyarakat yang lain. Salah. Al-Quran datang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Karena dia orang Arab, bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Maka dia menerima wahyu dalam bahasa Arab untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran datang dalam bahasa Arab, dibawa ke seluruh negara. Bahasa Arab itu harus diikut sertakan. Masing-masing negara menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa bangsa mereka masing-masing. Ketika mereka ada keseleo di dalam terjemah, kembali kepada bahasa aslinya. Apa yang dimaksud bahasa aslinya? Kemudian dirunut kembali untuk perbaikan terjemah. Terjemahan ini harus mengikuti bahasa asli. Supaya orang Indonesia tahu isi Al-Quran. Maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya orang Jepang tahu isi Al-Quran. Maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Supaya orang Bugis tahu isi Al-Quran. Maka Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis.
Itu buktinya bahwa Al-Quran itu seluruh manusia punya. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina aman, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kepada kalian semua. Itu. Sedangkan Yesus cuman berkata, Shema Israel. Wahai Israel. Shema Israel. Wahai Israel. Yesus hanya menyuruh kepada Israel. Tidak ada pernah Yesus kita temukan teriak, wahai seluruh manusia. Enggak ada. Nabi Adam, Nabi Musa juga begitu. Tidak ada Musa itu berteriak untuk Adam. Untuk seluruh manusia, keturunan Adam enggak ada. Hanya Nabi Muhammad yang berteriak menyeru kepada seluruh umat manusia. Al-Quran dalam bahasa Arab diwahyukan. Untuk kemudian disebarkan kepada seluruh bahasa. Terjemahan. Ke dalam bahasa masing-masing. Ada dalilnya juga. Ada dalilnya. Dalil apa? Dalil dari umat Islam mengatakan bahwa agama Islam yang benar. Dan untuk semua umat. Iya jelas dong. Di mana dalilnya? Jelas dong. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nasihan. Kan jelas. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad agar Nabi memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu diwahyukan tak lain adalah untuk peringatan bagi seluruh alam semesta. Jelas itu dalilnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq basyira wa nathira. Sungguh aku mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Jelas itu. Mengutus kemudian Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, sedangkan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kalian bukan umat Israel. Harusnya kalian itu menjadi pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus hanya untuk kaum Israel saja. Sedangkan Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Termasuk kamu. Makanya kamu disebut kafir karena kau menolak Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad diutus untuk kamu. Tapi kau menolaknya. Malah kau ikut-ikut ke Yesus. Di mana Yesus mengatakan, aku hanya untuk Bani Israel. Ngapain kau ngikut ke sana? Kau nyamar-nyamar jadi domba. Padahal kalian itu bukan domba. Berarti yang terbanyak, yang menganut agama terbanyak di muka bumi ini sesat semua. Menurut pendapat kamu? Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kata Yesus, ada iblis yang datang memakai namanya, yaitu Yesus, dan berkata dirinya adalah Kristus. Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus asli mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus palsu mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu dua Yesus yang berbeda. Yang asli hanya untuk Bani Israel, yang palsu untuk seluruh bangsa. Kalianlah korbannya karena mengikuti Yesus yang palsu. Begitu saudara. Banyak kali mulut kau. Satu mulutku. Apa hasilnya kau selama ini Juma? Alhamdulillah banyak pendeta pastor yang masuk Islam kembali menjadi manusia. Nol kau. Setelah mereka jadi binatang berpuluh tahun mendengarkan kemudian apa yang saya sampaikan, alhamdulillah mereka berubah jadi manusia. Apa hasil kau berkuar-kuar kayak gini? Udah aku bilang sama udah aku bilang, udah aku jawab. Semakin kuat, semakin banyak pengikut Yesus biar kau tahu. Semakin berkuar kau, semakin banyak pengikut Yesus. Aduh, orang semakin pintar. Sayangnya itu terbalik. Bang Antar. Saya mau nanya Bang Antar. Udahlah, nggak ada isi kau Zuma. Ini kamu bilang katanya agama kita yang terbanyak ini bilangnya agama yang sesat. Ayo gimana kamu membantu
bantahnya? Kan Yesus mengatakan iblis akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi enggak? Ya tergenapi, kalian banyak kan? Kalau tidak banyak berarti Yesus bohong. Tapi karena Yesus mengatakan akan banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu, ya terbukti. Maksudnya Yesus palsu itu gimana, Juma? Yesus kan berkata Juma. waspadalah, kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaan saya kepada saudara, penyesat itu ketika datang menurut Yesus memakai nama siapa? Kan dia nggak bilang nama Yesus, cuma Kristus. Dia bilang namaku. Namaku siapa? Dia tidak menyebutkan namanya, cuma Kristus. Dia bilang waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, namaku siapa? Tapi kan tidak menyebutkan nama, cuma Kristus. Namaku siapa? Jawab dulu, namaku siapa? Ayo, jujur kita. Anda mau selamat kan? Kalau mau selamat, lepaskan doktrin, pakai akal. Biar jadi manusia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya planos. Planos itu pembohong, penipu, penyesat, atau iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah, penyesat itu datang memakai nama siapa? Nama bom-bom atau nama Yesus? Enggak ada nyebut nama, cuma Dia mengatakan memakai namaku. Gimana nih? Saya mau memanusiakan kamu kok kamu kayak gitu. tapi kan dia nyebut Kristus dalam. Iya, selain dia memakai namaku, dia juga mengatakan akulah Kristus. Berarti iblis itu datang dengan menyamar Yesus Kristus. Tapi nggak ada menyebutkan namanya Yesus gitu, Bu. Dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Namaku siapa? Memakai namaku berarti memakai nama Yesus. Dan penyesat itu selain memakai namaku, dia juga mengaku Kristus. Berarti kalau digabungkan penyesat ini mengaku Yesus Kristus. Alamak, ayo kawan. Dan saya pernah nanya kepada saya juga pernah nanya kepada begitu. Kata pendeta, dia tidak menyebut nama Yesus, cuma Kristus yang orang ya sama aja pun. Oke, anggaplah begitu. Anggaplah pendeta kamu itu benar. Sekarang penyesatnya bergelar apa menurut Yesus? Kristus. Nah, sekarang siapa yang pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Yang banyak itu? Kristen. Sekarang Anda agamanya apa? Kristen. Nah, sudah. Anda sadar nggak? Tapi tidak menyebutkan nama Yesus, Juma. Betul. Tadinya katanya Kristus. Kristus itu nama gelar penyesatnya. Sedangkan Kristen artinya pengikut Kristus. Berarti kalian pengikut penyesat. Belum sadar juga. Kamu nggak bayar aku loh. Kita tidak saling mengenal. Kita bukan keluarga biologis. Kita hanya saudara sebangsa. Tapi saya relakan kemudian menghabiskan waktu saya sampai jam segini untuk memberikan penjelasan, peringatan, ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Anda tidak gaji saya kan? Berbeda ketika Anda ke gereja, Anda bayar per puluhan. Di sini enggak. Tapi saya jujur menyampaikan isi Bible. Kalau saya menyampaikan Al-Quran, mana bisa Anda terima? Anda tidak beriman kepada Al-Quran. Maka cukuplah kemudian Bible sebagai acuan. Itu pun di Bible saya mengutip pernyataan Yesus. Anda juga tidak mau percaya. Berarti Anda lebih besar kemudian doktrinnya daripada akalnya. Nah, sekarang Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Harus melakukan itu. Kenapa Anda melakukan kasihi Tuhanmu dengan dogma? Kalau dogma itu menyesatkan itu. Kenapa dogma itu menyesatkan? Karena dogma itu ilusi. Contoh seperti yang Anda tadi, itu kan ilusi. Apakah Tuhanmu itu bisa jadi setan? Bisa, itu ilusi. Mana ada Tuhan bisa jadi setan? Mana ada Tuhan bisa jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Karena manusia itu bukan Tuhan. Ketika Tuhanmu jadi manusia berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Apa bisa Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Kan tidak bisa.
Oleh karena itu, agamamu hanya ilusi. Kalau Anda mau selamat, tinggalkan agama ilusi. Pakai akal. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi ketika ada orang mengaku Kristus, berjumpa dengan Kristus, menyembah kepada Kristus, maka dia menyembah penyesat. Maka dia pengikut penyesat. Kemana perginya penyembah penyesat? Kemana perginya pengikut penyesat? Ya ke neraka. Anda mau ke neraka rupanya. Hanya gara-gara egois. Saya Kristen dong. Egois saja. Hanya itu. Begitu Anda mati, Anda mau bertanggungjawabkan kepada siapa iman Anda, kepercayaan Anda. Tapi Gak ada yang suruh. Setiap dalam masalah kita di muka bumi ini, kalau kita menyebut nama Yesus, itu spontan cuma sembuh. Spontan apa? Dengan mukjizat-mukjizatnya. Iya, itulah yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang melakukan mukjizat-mukjizat sekiranya menyesatkan manusia-manusia pilihan juga. Itu bukan menyelesaikan Juma, itu kan dia memberikan kesehatan untuk permohonan umat-umatnya. Kau kesehatan pula, kau ke dokter atau datang ke rumah saya biar kau obatin. Kau sakit apa rupanya? Kalau ke dokter nggak sembuh Juma. Lah, kalau ke dokter nggak sembuh-sembuh berarti Anda penyakitnya akut. Bagaimana Anda mau sembuh? Anda cacingan dikasih obat panu, mana bisa? Tapi sakit mata dikasih Kalpanax, mana bisa? Tapi terbukti dengan mukjizat menyebut namanya. Bagaimana dengan Matius 7? Bagaimana dengan Matius 7? Kata Yesus, banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, menyembuhkan orang pakai namaku. Tetapi pada saat itu aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Ternyata orang yang bermujizat, mengobati orang sakit, menyembuhkan orang sakit, ternyata Yesus tidak mengenalnya, malah diusir. Kenapa? Karena mereka mengikuti Kristus palsu, di mana iblis pun bisa mengobati orang, iblis pun bisa bermujizat. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus dalam Lukas 4, Yesus, jika kau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Kuasa menyembuhkan, kuasa memberikan rezeki, kuasa memberikan bantuan, kuasa memberikan pertolongan. Itu iblis janjikan. Jadi kalau Anda menuhankan iblis, iblis akan membantu Anda untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kata Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang, bermukjizat, melakukan tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Nah, itulah Anda disesatkan sama mukjizat-mukjizat itu. Begitu saudara. Jadi besok hari kalau Anda lagi sakit gigi, gampang, sederhana, Anda tinggal pergi ke dukun beranak. Percaya sama saya, Anda tidak akan sembuh. Ngapain coba mukjizat-mukjizat kayak begitu? Pakai akal, Bung. Gini Juma. Apalagi? Kan kamu percaya bahwa Tuhan kamu yang paling benar gitu kan? Iya, iyalah. Di dalam negara, contohnya aja dalam negara kita ini kan ada 6 agama. Ya, berarti kalau kamu mengklaim agama kamu yang paling benar, berarti agama yang lain itu anggapan kamu itu salah. Iya, iya dong. Pasti itu. Berarti yang menganut agama selain Juma itu berarti sesat semua. Ya iyalah. Pastinya itu, nggak diragukan. Oh, baik. Berarti anggapan kamu yang menganggap selain agama yang dianutnya oleh Juma itu orang bodoh dan tolol semua. Jahil, lebih dari kera. Kera, kenapa kera kemudian tidak nampak, terlihat, menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi? Karena dia bukan manusia. Tapi kalau ada manusia yang diberi akal, tapi tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, malah menyembah kepada ciptaannya, itu lebih kerah dari kera. Contoh Kera
Cuma contoh agama, anggaplah agama Hindu, dia kan percaya dengan leluhur-leluhurnya. Kan terbukti juga Zuma, dia bisa berkomunikasi. Berarti Tuhan di dunia ini banyak Zuma. Satu Tuhan itu maha kuasa, memberikan segala fasilitas kepada ciptaannya. Malu Tuhan itu hanya gara-gara tidak disembah, Tuhan tidak memberikan hak prerogatifnya sebagai manusia ciptaannya. Tuhan memberikan kepada siapapun ciptaannya. Sekali dia diciptakan, fasilitas diberikan oleh Tuhannya. Meskipun ciptaannya itu kemudian tidak menyembahnya. Itu yang Anda harus pahami. I love you. Thank you. Oh, Begitu, Bung. Sekarang kalau Anda berdoa di dalam gereja. Tuhan Yesus, berikanlah kepadaku kuaci malam ini 1 kuintal. Berikanlah kepadaku seekor ayam gendut. Dikasih tuh sama Tuhan, sama Tuhan kasih. Tapi bukan Yesus yang kasih. Karena pencipta langit dan bumi melihat ini hambaku membutuhkan kuaci, kamu dikasih. Kamu pikir yang kasih itu Yesus? Bukan. Karena Tuhan itu maha mengetahui kehendak yang dibutuhkan hambanya. Makanya dalam Al-Quran itu di kitab suci saya dikatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku Tuhan menciptakan manusia dan aku Tuhan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nah, hatimu berbisik, Tuhan Yesus, gigiku kena bisul Tuhan. Nah, siapa yang mengetahui isi hatimu itu? Yesus? Bukan. Yang mengetahui isi hatimu itu Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Maka yang menyembuhkan gigimu bukan Yesus, tapi Tuhanku. Bukan berarti Tuhanku benar, Tuhanmu tidak benar, maka kau disakitkan, kau dimiskinkan. Tidak. Wah, ini Kristen tidak menyembah aku miskinkan dia deh. Ini Kristen tidak menuhankan aku buat dia melarat. Ini Kristen tidak menyembah aku, maka aku buat dia kemudian miskin. Aku buat dia sakit-sakitan. Islam karena menyembahku, maka aku buat mereka kaya raya, aku buat mereka kemudian sehat-sehat terus. Bukan begitu. Kalau kemudian kebenaran Tuhan itu dilihat dari sehatnya orang yang menyembahnya, dari kayanya orang yang menyembahnya, maka semua orang akan berpindah ke Islam. Bukan begitu polanya. Berarti manusia ini tidak diberi kehendak bebas. Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan. Aku menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan saya mengetahui ma tuwaswisu bihi, apa yang dibisikkan oleh nafsu hatinya, keinginannya. Jadi kau mengatakan, Tuhan Yesus, gigiku kena panu, tolong obatin. Yesus tidak mendengar. Yang mendengarkan itu Tuhan yang sesungguhnya. Yang mendengar itu, yang memenuhi hajatmu itu Tuhan yang sesungguhnya, bukan Yesus. Tapi begitu kau sembuh, kamu berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah yang disebut zalim. Itu yang disebut bahlul. Bukan Yesus yang menyembuhkan panu yang ada di gigimu, bukan. Tetapi penciptamu. Itulah yang kami sebut Allah Azza wa Jalla, yang tidak serupa dengan makhluk. Sekarang begini saudaraku, ini kita logika sederhana. Ketika kamu memanggil Tuhan, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan saya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mendengar enggak panggilanmu? Mendengar enggak? Mendengar. Ketika kau panggil Yesus, Yesus, gigiku geli, pingin tertawa. Yesus mendengar enggak? Mendengar. Nah, mendengar matamu suwe. Bagaimana Yesus mendengar? Dia manusia. Telinganya telinga manusia. Jarak pendengarannya paling berapa meter? Bagaimana Yesus mau mendengar? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia kan ada di surga cuma. Dia ada di surga, apalagi dia jauh, tuyul. Orang jaraknya Yesus 1 kilometer, kau panggil Yesus, belum tentu dia mendengar.
kecuali dia pakai HP. Tek 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 tek. Gimana? Halo, Saya ini dengan Yesus, dengan siapa di sana? Saya dengan Istighfar. Ada apa? Sus, iya paman. Gigi saya kena panu. Itu kalau kau telepon baru bisa mendengar. Oh, manusia kok di surga dipanggil, mana bisa mendengar? Yang mendengarkan itu adalah Allah. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mana dalilnya Yesus maha mendengar? Pret. Maha didengar, iya. Bapakku yang di surga, dengarkanlah doanya anakmu Yesus. Itu baru betul. Yesus pula yang kau panggil. Dia sendiri memanggil Tuhan. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah anakmu. Kan Yesus berdoanya kayak gitu. Ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu. Tapi sekiranya mungkin bukan atas kehendakku yang berlaku, tapi atas kehendakmu. Disebabkan umatku ingin membunuhku. Bapakku yang di surga, dimuliakanlah namamu. Halilintar. Kan Yesus yang berdoa kayak begitu. Nah sekarang lu berdoa kepada orang yang berdoa kepada Tuhannya. Pret. Jadi yang memenuhi hajatmu, yang memenuhi kebutuhanmu itu Tuhanku. Subhanahu wa ta'ala. Hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, itulah Tuhan yang betul. Cobalah gunakan akal. Gunakan akalmu. Boleh saya nanya lagi lah. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dia bisa dilihat nggak menurut Yesus? Ayo. Cuma gini aja, cuma. Enggak, dengar dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dia bisa nggak didengar? Itu kan dirinya sendiri, cuma. Mulai ngaco kan, bohong lagi. Dibilang coba lepaskan dogma dulu. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya itu bisa dilihat kagak? Kan itu dirinya sendiri, cuma. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat kagak? Dia mencontohkan kepada umatnya yang akan datang. Oke, mulai ngaco kan? Mulai ngaco. Ini terlalu banyak makan babi begini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku tidak bisa dilihat. Kenapa kamu nggak mau jujur? Kenapa kamu membantah ucapan Yesus? Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak bisa kau lihat. Yesus bisa dilihat nggak? Bisa, berarti dia bukan Bapa. Yesus mengatakan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, itu kata Yesus. Pertanyaan saya, menurut Yesus suara Bapa bisa didengar nggak? Kan suara Bapak itu kan sama seperti Yesus. Kan mulai ngaco. Aduh, gimana ini saudaraku ini? Apa gunanya kita diskusi kalau kau fungsimu tidak kau sampaikan, kau fungsikan otakmu? Sudah kayak gini aja, cuma kan kamu bilang kan Tuhanmu kan yang memberi aku segalanya gitu kan? Iya, siapa lagi? Tuhan itu serba mencukupi. Yang membolak-balikkan hati manusia itu kan siapa? Tuhanmu juga kan? Iya betul, karena Kenapa? Tuhan memberikan potensi. Ingat, Tuhan memberikan potensi kepada seluruh manusia. Bebas hatinya mau mengatakan apapun bebas. Berarti Tuhan di semesta alam ini satu kan, bilang kamu gitu kan? Iya. Berarti kenapa Tuhan kamu tidak membolak-balikan hati semua agama yang menyimpang dari agamanya? Ayo gimana? Tuhan sudah memberikan fasilitas, dikasih akal. Masa kamu dikasih boneka? Kan mudah Tuhan. Yang membedakan, dengar. Yang membedakan kita dengan malaikat apa? Malaikat tidak diberi kehendak bebas. Kita diberi kehendak bebas. Tuhan membebaskan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Segala sesuatu itu, kebenaran itu berasal dari Tuhanmu.
Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Dikasih kebebasan. Masa mau diatur-atur? Lu harus beriman kepadaku. Gak bisa tidak, disetting. Ya berarti manusia dalam bentuk tidak sempurna dong. Sedangkan kita manusia dicipta dalam bentuk fi aksani takum, dalam bentuk sempurna. Bukti kesempurnaan manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Makhluk lain tidak memiliki kehendak bebas. Coba lihat, pernah nggak kambing teriak, "Mbek, hari ini aku mau makan bubur Manado dong. Bosan makan rumput terus." Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehendak bebas. Manusia bisa nggak? Hari ini makan bubur Manado, besok makan bibir Manado. Banyak dia pilih. Kenapa? Karena memiliki kehendak bebas. Karena itulah dibebaskan memilih agama. Silakan kau pilih agama yang menurutmu benar. Yang menurutmu benar. Tolak ukurnya apa kebenaran itu? Akalmu. Sekarang kau pakai akal nggak untuk menjadi Kristen? Pakai akal nggak? Enggak. Bagaimana mungkin kau menggunakan akal menyembah anak manusia? Justru karena kau mematikan akalmu, kau hanya percaya saja, kau yakini saja ajaran keturunan dari nenek moyangmu, makanya kau jadi Kristen. Tapi kalau kau menggunakan akal, tidak mungkin kau jadi Kristen, tidak mungkin. Mustahile orang berakal menyembah kepada sesamanya makhluk. Mustahile orang berakal menganggap manusia yang keluar dari kubur adalah Tuhan. Mustahile manusia yang bernonot, dipotong nonotnya, nenek sama ibunya dianggap Tuhan. Mustahile. Karena kau tidak menggunakan akal, maka kau jadi Kristen. Kalau kau menggunakan akal, yakin 1000 dan berjuta%, malam ini juga kau akan keluar dari agama yang tidak masuk akal itu. Paham sampai sini? Cuma ajaran Islam itu ajaran yang terbaik ya Cuma. Ya iya pastilah. Tapi kenapa saya lihat di media sosial, kenapa yang orang yang tahu ajarannya, kan istilahnya guru dari pondok-pondok pesantren, kenapa menggauli santri-santrinya? Itu oknum, berarti melanggar. Sedangkan dia mungkin ilmunya lebih dari manusia biasa. Pintar sekali. Pintar. Kenapa itu ajarannya sampai segitu? Tidak ada di dalam Al-Quran ajaran seperti itu. Malah dilarang. La taqrabuz zina. Jangankan melakukan pencabulan seperti yang kamu tuduhkan. Mendekatinya aja dilarang dalam Islam. Tapi iblis datang, lakukan dong, cabuli dong. Oh, anaknya cantik loh, kapan lagi, mumpung nggak ada yang tahu, lakukan. Itu iblis. Kenapa dikatakan seperti itu adanya? Kenapa digoda sama iblis? Karena iblis ingin menjatuhkan seorang ustadz. Kalau pendeta masih bisa dijatuhkan sama iblis nggak? Enggak. Ngapain pendeta dijatuhkan lagi sama iblis? Untuk apa? Lo dalam agamamu segala sesuatu boleh. Tidak ada larangan haram di agamamu. Apa yang haram di agamamu? Enggak ada. Bahkan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 1. Apa yang dikatakan di sana? Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Dari menghambakan diri, dari kuk penghambaan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Makanya iblis tidak bekerja lagi di agama kalian. Iblis pensiun kalau berhadapan. Iblis dipanggil nih sama temannya. Bro, sini. Ada apa, Iblis? Kita goda bapak sana tuh. Ayo, coba periksa dulu KTP-nya. Kristen, ngapain kau goda? Teman kok kau goda ada aja. Tuh, yang kau goda tuh yang pakai surban tuh. Coba periksa agamanya. Islam, ya itu yang kau goda. Karena dia masih belum dalam kelompok kita. Tapi kalau yang itu ngapain kau godong? KTP-nya udah Kristen masih digoda, bodoh kau ah. Tapi itu kan sekelas Ustadz Juma. Sekelas Ustadz aja sudah melakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa seperti kami ini. Ayo. Nah, dengarkan saya, Bung. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi iman seseorang, semakin nyata ujian iblis itu datang kepadanya. Tahu nggak Yesus itu? Kau tahu nggak Yesus itu? Orang yang soleh, orang yang taat kepada Tuhannya, orang yang selalu tunduk menjaga perintah Tuhannya. Apa yang terjadi? Ditenteng, dibopong, digendong sama iblis. Tahu kau?
Saking kuatnya imannya Yesus, iblis membawa Yesus ke padang gurun, iblis membawa Yesus ke bumbungan bait suci, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus orang soleh. Nah, kalau orang pendosa ngapain digoda iblis? Nggak digoda iblis lagi. Kenapa? Karena dia lebih iblis dari iblis. Dia mengajarkan orang makan segala sesuatunya. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada makhluk kuburan. Iblis. Dia mengajarkan menyembah kepada anak orang. Ya iblis. Dia mengajarkan orang makan babi. Ya iblis. Dia mengajarkan orang untuk jangan bersunat. Iblis. Ngapain digoda coba orang kayak gitu? Ngapain? Dia yang mengajak lagi kemudian orang makan babi. Ya iblis. Tuhannya mengatakan jangan makan babi. Iblisnya mengatakan apa? Jangan makan babi. Nggak mungkin. Iblisnya mengatakan makan babi. Tuhan mengatakan jangan ada Tuhan lain selain diriku. Iblis mengatakan apa? Bikinlah Tuhan selain Tuhan. Yesus dituhankan. Iblis. Ibadah sabat, jangan kau rubah sabatku. Iblis mengatakan apa? Rubah jadi minggu. Iblis. Sunatkan dirimu. Kalau ada yang tidak sunat, bunuh. Itu kata Tuhan. Kata iblis, jangan kau bersunat, tak ada gunanya. Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Iblis mengatakan apa? Ya, melakukan hukum Taurat terkutuk. Jadi iblis itu senantiasa bertentangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan satu Tuhan, iblis yang mengatakan satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu iblis selalu bertentangan dengan Tuhan. Itu dinubuatkan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Iblis itu terlihat bagus, terlihat baik ajarannya, tapi ajarannya senantiasa bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan Islam? Tuhan yang benar adalah Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Islam, iya kan? Iya kan. Tuhan mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan, iya kan. Yesus mengajarkan Injil Allah kepada kaumnya Bani Israel. Islam mengatakan, iya kan. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati dan tidak akan ada orang yang bisa membunuhku, mengambil nyawaku. Islam mengatakan, iya kan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh para nabi Tuhan, diiyakan umat Islam. Berbeda dengan Kristen. Apa yang diiyakan, yang diperintahkan oleh Tuhan, semua dibantah oleh Kristen. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Kristen bantah, oh enggak dong, untuk seluruh manusia dong. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Kristen mengajarkan apa? Barang siapa yang mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia sia-sialah kematian Kristus. Bertolak belakang. Semua yang diajarkan Tuhan dibantah Kristen. Ayo. Jadi iblis tidak lagi bekerja di Kristen. Iblis pensiun. Oh, teman. Jadi gimana oknum bagi kamu, oknum yang melakukan melakukan zina di pondok, orang muslim yang makan babi. Berdosa. Orang berzina berdosa, tidak bertobat ya neraka. Berdosa, tidak boleh. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Begitu mereka bertobat menyadari, ya udah selamat. Bertobat, nasuha, betul-betul mengaku berdosa di hadapan Tuhan dan bersumpah berjanji tidak akan melakukan lagi. Ya selamat. Tapi gimana Allah suka kepada hambanya yang senantiasa bertobat. Gimana Suka. dengan korban-korbannya itu, kalau dia sedangkan dia bertobat aja dia bisa masuk surga? Bagaimana dengan perasaan orang yang korban-korbannya itu cuma? Iya, mungkin dia dihukum. Mungkin dia dihukum untuk memuaskan kemudian korban. Dihukum, dikucilkan, hukuman kemudian hukuman sosial dikasih, lapor ke polisi.
penjarakan. Tapi mereka yang melakukan di penjara bertobat, keluar menjadi orang yang baik. Tidak lagi yang melakukan itu. Berbeda dengan kamu. Kalau kita menjadi Kristen, kita selamat. Karena dosa-dosa kita kemudian ditebus oleh Yesus dengan darahnya di atas tiang salib. Oke. Ketika orang Kristen melakukan dosa hari ini, bagaimana caranya menebusnya? Ayo. Kan sudah ditebus dari sananya. Berarti boleh bebas berdosa? Katanya bebas. Binatang. Binatang berarti. Binatang. Kan kita sudah ditebus dari Adam. Dosa-dosa kita sampai hari kiamat kita sudah ditebus. Berarti bebas. Jadi kita makan apa saja bebas. Tapi kan kalau kita melakukan kriminal di bumi ini, mungkin ada sekuensinya untuk apa? Hukuman dunia. Hukuman dunia doang. Akhirat, Tetapi untuk akhirat tidak dihitung lagi. Misalnya Anda memperkaos ibu kandung Anda, dosa atau tidak? tapi kan tidak mungkin gitu, cuma. Ya enggak, kalau terjadi di antara seluruh manusia Kristen di bumi ini, kalau terjadi di antaranya mereka salah satunya, berdosa atau tidak? Enggak ada orang Kristen yang. Ya sudah, kalau orang Kristen kemudian salah satu dari kalian itu memperkaos kambing, berdosa atau tidak? Kalau dia mau. Berdosa atau tidak? Itu kan oknum cuma, bukan berarti semuanya. Ya saya tanya bukan oknum, saya tanya berdosa atau tidak? Kan itu hak dia, mau gimana kan itu. Berdosa atau tidak? Yang saya tanya berdosa atau tidak? Itu dia sendiri yang nanggungnya, cuma kalau dia kena penyakit, kena apa kan. Iya berdosa atau tidak? Bukan saya tanya siapa yang nanggung, berdosa atau tidak? Mana aku tahu kalau itu dosa. Itu kan urusan dia. Jujur aja di Kristen tak ada lagi dosa, jujur. Semua sudah ditebus, bebas. Di Kristen itu bebas. Saya kasih dalilnya di dalam kitabmu. Di 1 Yohanes 2, di situ diterangkan, anak-anakku yang terkasih, apabila kamu melakukan dosa, maka ada Yesus Kristus sebagai pengantara dari dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja. Itu kamu berarti tahu. kau bebas. Berarti bebas dong dalam Kristen. Iya, kamu tahu. Nah, gitu. Akui aja, pantasan di gereja bisa lagi sama laki kawin, betul? Itu kan oknum cuma. Loh, bagaimana Anda mengatakan oknum? Anda mengatakan tadi bebas. Kan tidak semua yang mau laki sama laki. Lah kan faktanya di gereja dilakukan. Dan memang dalilnya, anak-anakku hal ini kau tuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayo. Gimana juga yang di pesantren tadi, kan dia tahu sudah ini hukum-hukum. Menurut dalil 1 Yohanes 2, bebas. Kita semua sekarang sudah bisa jadi binatang. Karena bukan hanya dosa Kristen yang dihapuskan, tapi seluruh dosa dunia. Ayo. Pantasan kalian hidup kayak binatang. Di luar negeri sana, di negara mayoritas Kristen, hidup mereka itu kayak binatang. Gak ada adab, gak ada akhlak. Kenapa? Karena sudah didoktrin, didogma, Yesus itu adalah pendamaian untuk segala dosa Kristen. Dan bukan hanya dosa Kristen, tetapi juga untuk dosa dunia. Jadi agama Anda ini ingin membinatangkan manusia, paham? Paham? Cuma itu kan ada dalilnya cuma. Iya, dalilnya itu untuk membidatangkan manusia. Kenapa? Karena seluruh dosa dunia dihapuskan oleh darah Yesus. Ayo. Berarti dengan matinya Yesus, iblis mau manusia hidup ala binatang.
Iblis menjual Yesus di atas salib supaya anak keturunan Adam yang menjadi musuhnya hidup ala hewan, ala binatang supaya bisa masuk neraka bersama dengan dirinya. Anak-anakku, janganlah berbuat dosa. Pret. Namun jika seorang berbuat dosa, gak apa-apa loh. Karena kita mempunyai seorang pengantara pada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa dunia. Apa itu maksudnya? Berarti seluruh dosa dunia sudah dihapuskan dengan darah Yesus kan? Iya. Berarti manusia Kristen bebas kan? Mau ngapain aja? Bebas. Enak kan? Enak. Sama nggak dengan binatang? Itu lain lagi cuma. Ya kok lain lagi? Binatang malah lebih tidak bebas. Binatang tidak bisa bobol mesin ATM. Binatang tidak bisa korupsi koruptor. Binatang tidak bisa menjajah. Ternyata kalian bisa. Berarti kalian lebih binatang dari binatang. Itulah yang diterangkan kitab suciku. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih buruk daripada binatang. Anda dengan jujur mengakui, bebas bang, semua enak kan? Kau bangga hidup lebih enak dari binatang. Kau bangga bebas lebih bebas dari binatang. Kau bangga kemudian hidup lebih binatang daripada binatang. Alhamdulillah, untung kami Islam, untung kami lahir dalam keadaan Islam dan tidak lahir dalam keadaan Kristen. Paham sampai sini? Tapi orang Islam juga banyak binatang. yang Tapi orang Islam banyak juga yang seperti kami yang berarti mereka terjerumus ke dalam godaan binatang. Makanya di Islam itu harus membentengi akidah anak-anaknya supaya tidak jadi Kristen. Karena kapan jadi Kristen? Sesuai dengan pengakuan Anda, maka dia akan menjadi lebih binatang dari binatang. Kambing, monyet, tidak bebas korupsi. Kalian ternyata bebas berdasarkan pengakuan saudara. Kera monyet, tidak bebas memperkaos. Ternyata kalian bebas sesuai pengakuan saudara. Sampai Anda percaya diri, enak kan? Ya enak dong, bagi binatang. Tapi bagi manusia, itu masih ada rambu-rambu yang harus terjaga dengan indah. Karena kami adalah manusia terpimpin dengan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik kami dengan Tuhan kami dan hubungan baik kami kepada manusia. Itu kami harus jaga. Makanya kami takut. Karena kami harus takut kepada Tuhan kami. Yesus juga berpesan kepada orang Yahudi, takutlah kalian kepada Tuhan yang mampu membunuh manusia dan mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Tapi ternyata kalian, apa yang kalian mau takutkan sekarang? Ayo, apa kalian takut berdosa? Tidak ada lagi. Apa yang kalian takutkan? Tidak ada. Tidak ada yang kalian takutkan. Takut sama Tuhan, pret. Jangankan kemudian manusia, Tuhan aja kalian tepuk tangan atas kematiannya dibunuh tentara Romawi. Ayo. Ayo. Tapi kan dia hidup lagi cuma. Derita lo. Kau bunuh orang habis itu hidup lalu kau tuhankan. Syarat menjadi Tuhan bagi Kristen dibunuh dulu baru mati, baru hidup. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan oleh Bapa untuk menjadi Tuhan bagi Kristen longor. Kalau manusia, siapa ada yang bisa bangkit lagi cuma? Lah, banyak hantu popo pada leperakang mati bangkit lagi. Setan itu bangkit dari kubur, bukan Tuhan. Tapi tidak nampak cuma. Tidak nampak. Yesus sekarang nampak enggak? Kan dia sudah ke surga. Iya, enggak nampak berarti setan. Samanya itu. Lama. Ayo. Masih mau hidup ala binatang? Masih? Maksud saya gini cuma. Berarti orang-orang Islam yang bebas berdosa. Kalau dia tidak bertobat neraka, udah. Kalau di kamu enggak. Kamu melakukan dosa maksiat, tidak ada dosa.
Kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus. Berarti untung di kami ya. Untung di kamu, karena kamu bebas hidup melebihi binatang, bahkan melebihi setan. Betul? Enggak gitu cuma. Lah, mau nipu lagi dia ini, mau nipu lagi. Tadi udah jujur, sekarang mau nipu lagi dia. Kamu itu bebas, Seperti bebasnya binatang dan iblis, bebas kalian itu. Iblis disunat atau tidak? Iblis nggak kelihatan cuma. Saya ulang, iblis disunat atau tidak? Saya nggak pernah melihat iblis cuma. Iblis disunat atau tidak? Mana aku tahu. Tidak. Ada nggak dalilnya iblis disunat? Tidak. Kristen tidak disunat. Itu iblis itu nggak terlihat. Sama-sama kan? Kalian sama-sama nggak disunat. Sekarang, apakah kemudian iblis masuk ke dalam tubuh babi? Pernah masuk dalam tubuh babi? Pernah nggak? Pernah nggak? Nah, kalau itu nggak tahu saya. Kubacakan dalilnya, boleh? Boleh. Yesus kemudian memasukkan roh jahat ke dalam tubuh babi. Itu tertulis di dalam kitab kamu. Dan itu artinya bahwa ketika di dalam kitab Markus tersebut diterangkan babi-babi ini masuk ke dalam tubuh babi, babinya kemudian kamu makan, betul? Yang dimakan nggak ada iblisnya cuma. Enggak, aku tanya dulu. Pernah iblis masuk ke dalam babi, betul? Betul. Nah, sekarang kau makan babi, betul? Tetapi tidak ada iblisnya di babi itu cuma. Saya ulang lagi. Iblis pernah masuk ke dalam babi, betul? Betul, tapi dulu. Ya, sekarang kau makan babi, betul? Tapi yang sehat. Kok ada tapinya? Nggak ada urus. Yang jelas kau makan